Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah. Yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir, karena kafir itu bagi mereka habitat, Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir, nggak boleh kembali Islam, berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah, jenengan masih nabi. Itu kan ekstrim tanya. Jenengan sampai sekarang masih nabi? Ya, saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Kafir. Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini. Tapi saya minta satu hal. Orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan. Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa. Ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi. Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren. Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Tidak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu terus ada yang cerita lagi. Saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ailahun yabulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Terus yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi. Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan. Masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika gojlok wa ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'am. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Coba paradok enggak misalnya, kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes. Kenapa? Tuhan, saya agak sakit keroi dulu. Kan enggak kebayang itu. Punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat terus. Kan enggak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, fama kana fathun fil islami a'dzama min sulhil Hudaybiyah. Innama kana an-nasu yatafadhaluna fil hadis wal munaza'ah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munaza'ah. Orang bebas ngomong dan berdebat. Munaza'ah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam, pasti akhirnya masuk Islam. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama tidak apa-apa, tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya nggak apa-apa, tapi orangnya jangan, kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang nggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini terus sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan. Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun, maka disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah. Yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Akhirat. Seperti Allah sebagai Tuhan itu akan nyata terus di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah
maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gojlokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gojlokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggaweane ngusir Nabi gitu. Itu gojlokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun katanya. Itu gojlokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi. Baqiyah itu abadi. Fi aqibih di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam. Itu menjadi kalimah karena diucapkan. Tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikane kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10. Itu kalimat, tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3. Itu kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Temriki tahlilane wa 'alaiha napa wa biha. Wa 'alaiha napa wa biha. Wa 'alaiha ya ada yang tahlilan wa biha, itu enggak tahu sanadnya dari mana, pokoknya ada yang wa 'alaiha, ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu kanisbatis snaini ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli. Aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil, pendirinya madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuktah wahidah. Tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuktatil wujud. Jadi mbok orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Pewujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di Ba, karena di Ba itu ada titik nukdotil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat ada. Disebut nukdotil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya, karena enggak mungkin angka enggak dimulai dari angka satu. Begitu juga gambar seapapun julumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja, tembok. Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal ya. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok. Maka nggak kelihatan kata. Jadi gurunya kalah cerdas. Dan guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu kalau tes itu ngerpek baca. Gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja di mana saja. Aco ini.
wabarakatuh.